Record dulu. Belum ya, ya betul. Oke, sekarang udah di-record ya. Terima kasih, Riz. Oke, hampir kelupaan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi di karakteristik tadi sudah nggak ada pertanyaan. Nah, sekarang ada di different sama same karakteristik nih. Jadi ini masih berkaitan sama karakteristik. Jadi teman-teman nanti coba melihat lah gitu ya. Jadi di antara hubungan yang terjadi di dalam data yang teman-teman dapatkan itu harus dijelaskan juga apa yang membedakan satu orang dengan orang lain di dalam situ, di dalam datanya kan. Misalnya data-datanya. Coba kalau Rizky Fauzan sendiri datanya dari mana kelompoknya? Kalau saya dari teman-teman SD, Pak. Oke, teman Tapi SD ya. ya, Itu terhubungnya di mana dia? Ada di grup WA kah atau di mana? nah terhubungnya saya dari SMP itu udah punya tongkrongan gitu, Pak. Jadi Oke, sering jadi ketemu gitu. itu satu tongkrongan lah, tapi teman-teman Ya, SD gitu ya. ya sampai sekarang alhamdulillah masih kumpul, Pak. Makanya saya jadiin data. Jaraknya jauh-jauh gitu. Enggak, jaraknya enggak jauh-jauh. Masih satu wilayah ya berarti ya. Ya, tapi nggak terlalu jauh juga gitu, Pak. Oke, oke, sip. Nah, misalnya seperti itu nanti, tapi kalau relatif tongkrongan sih karakternya sama dia ya. Jadi kalau tongkrongan itu namanya kita masuk ke tongkrongan, artinya kita ada di dalam tongkrongan itu ya. Atau kita pengen ada di dalam tongkrongan itu. Kemungkinan besar nih tebakan saya tuh karakternya ya bakal semuanya terhubung gitu ya. Nggak mungkin ada yang tersisih. Itu beda kalau hubungan kerja, karena memang itu terkumpul berdasarkan tujuan gitu ya. Jadi orang kerja itu kan ada yang datang hanya kerja saja gitu, ada juga yang datang temenan di sana, ada juga yang ngerjain tugas dan seterusnya. Jadi pasti ada yang benar-benar aktif, ada yang enggak. Nah, tapi kalau di tongkrongan saya yakin hubungannya itu lebih bagus karena memang tongkrongan itu kan orang-orang yang satu frekuensi ya, jadi kira-kira kayak gitulah. Nah, seperti itu nanti harus dijelaskan juga ya, walaupun satu frekuensi, mungkin ada yang paling aktif banget gitu, ada yang tidak terlalu. Nah, itu yang dua different tadi itu coba diuraikan. Karena ini bagian dari belajar, jadi dilakukan aja sesuai dengan subjektivitasnya teman-teman sebagai mahasiswa untuk menganalisis itu. Nah, nanti kalau misalnya kita udah pindah di benar-benar yang analisis yang sesungguhnya, supaya tidak ada masalah lagi, kayak gitu ya. Dan juga saya mau menyarankan untuk teman-teman ketika membuat analisisnya dikaitin juga sama referensinya. Jadi misalnya hubungan pertemanan itu kan nanti ada referensinya ya. Kalau teman-teman googling di Google Scholars, misalnya apa ya, partnership gitu, atau yang lebih dekat lagi misalnya close friend. Nah, nanti ada kira-kira apa sih mode apa sih yang membuat orang itu terhubung lebih dekat satu sama lain. Nah, kalau bisa referensi-referensi seperti itu ditambahin juga satu atau dua paragraf untuk menjelaskan datanya. Misalnya gini, contoh, Rizky tadi pakai datanya teman tongkrongan gitu ya. Nah, teman tongkrongnya. Kemudian setelah dicek, datanya ternyata terhubung semuanya. Nah, nanti dijelaskan tuh kenapa di dalam data kamu itu bisa terhubung semuanya. Nah, kamu pakai referensi yang close friend tadi. Ya, menurut kamu misalnya, kenapa di dalam tongkrongan ini datanya terhubung semuanya? Karena di dalam konsep pertemanan itu memang salah satu yang menjadi dasar terjadinya hubungan friendship itu adalah interaksinya gitu ya. Nah, nanti dikutip referensinya, paham ya? Pasti udah sering ngutip-ngutip itu pasti sering ya kalau nulis artikel dan seterusnya. Begitu juga di kelompok yang tadi Nezar di teman-teman ICT-nya, karena itu adalah semacam ICT itu adalah apa ya, semacam grup lah ya, tapi mungkin dia lebih profesional gitu karena di sana ada job desk gitu ya, di sana ada target dan seterusnya. Nah, jadi harus diberikan gambaran juga di dalam komunitas itu seperti apa mekanisme hubungan mereka gitu ya. Jadi tidak serta-merta datanya toh, tapi ada referensi yang ditambahin. Semakin teman-teman kompleks menjelaskannya, nah itu semakin baik, bukan buat saya, tapi buat teman-teman mahasiswa, karena cara memandang masalahnya itu semakin dalam. Nah, kayak gitu. Nanti saya jelaskan kenapa seperti itu. Saya lanjut dulu ya slide-nya. Yang berikutnya adalah density. Nah, density ini hubungannya mirip sama karakteristik, tapi kita tidak bicara tentang karakter. Kita bicara tentang kenapa terjadi hubungan yang begitu ramai begitu. Contohnya di tongkrongan itu pasti density-nya lebih padat daripada di ICT. Saya bisa jamin tadi.
dari Rizky tadi. Kalau tongkrongan itu kemungkinan besar ya, jaminan saya itu pasti lebih lebih padat density-nya, hubungannya atau interaksinya. Karena tongkrongan itu memang karakternya begitu dia. Beda dengan ke ICT mungkin masih ada orang yang kelompok-kelompok kecil gitu ya. Misalkan Nezar nanti lebih akrab ke 5 orang saja atau 6 orang saja dan seterusnya. Sedangkan kalau di tongkrongan kemungkinan besar dia bakal satu guyup ya, seperti itu. Nah itu namanya density ya. Jadi nanti teman-teman jelaskan mengapa padat banget nih alur dari diskusinya gitu ya. Artinya terhubung semuanya, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1, 3 ke 1, 3 ke 2, dan seterusnya. Kompleks lah. Sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin terkait dengan density? Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaannya ditanyain aja, biar kita bisa sharing. Ada yang mau nambahin mungkin? Bapak punten mau nanya. Iya, silakan. Berarti nanti yang dianalisis itu sama density-nya juga, apa gimana tuh Pak? Iya, sama density-nya juga. Jadi gini, perlu saya tambahin juga ya untuk Mas Rina. Di dalam GIF itu kan sebenarnya ada parameter statistik ya. Jadi nanti akan muncul tuh kalau density-nya diklik di running ya, di bagian statistiknya muncul tuh frekuensinya berapa. Tapi bukannya itu yang pengen saya tekankan. Jadi karena itu lebih ke statistik, artinya mungkin kita perlu dasar dulu untuk bahas itu. Tapi secara kualitatifnya aja. Jadi Miss Rina dan kawan-kawan nanti tinggal mendefinisikan padat dan tidak padatnya itu kenapa, gitu ya. Jadi sebagai contoh ya, sebagai contoh tadi di sini ya, di sini ini kan yang satu ini sangat padat ya. Nah, jadi memang mirip seperti karakter, tapi kalau karakter kan dia bicara tentang orang per orang. Sedangkan density dia bicara tentang kenapa jaring hubungan ini tuh, ini yang A taruhlah ini A begitu, ini lebih padat daripada yang B gitu. Jadi pasti ada alasan kenapa A lebih padat dari yang B gitu. Nah, mungkin alasannya karena yang pertama A ini adalah hubungan yang sifatnya memang tinggi intensitas interaksinya, sedangkan B ini yang memang hubungannya tidak terlalu tinggi intensitasnya. Misalkan seperti hubungan formal gitu ya, kantoran, interaksinya ya hanya bawa berkas gitu ya, atau nanyain pekerjaannya udah beres atau belum untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan seterusnya. Sedangkan di sini mungkin bicaranya banyak gitu ya, bicara tentang pertemanan, bicara tentang tempat nongkrong dan seterusnya. Jadi lebih padat. Atau mungkin topiknya memang topik yang menarik untuk diperbincangkan dan seterusnya. Jadi di sana tetap dikaitkan sama realitasnya ya. Jangan lupa kemarin ketika kita belajar SNA itu salah satu yang menjadi dasarnya di pertemuan yang lalu adalah menggambarkan realitas yang sesungguhnya ya. Nanti teman-teman boleh cek kembali di sana di dalam slide-nya itu. Itu salah satu dari karakter dasar dari SNA. Gitu Nis, udah lagi Nis? Baik Pak, terima kasih sudah jelas. Pak, Oke. mau nanya Pak. Ya silakan Nezar. Jadi nanti yang di run itu network overview-nya apa aja, Pak? Nanti ya, sesuai dengan yang kita berikan gambaran di sini. Jadi yang pertama karakteristik ini adalah default ya. Jadi kita nggak usah merunning apapun. Kalau kita memilih layoutnya, nanti karakternya muncul. Layoutnya itu misalnya ada Fringgold, ada juga Force Atlas. Tapi pakai yang Fringgold aja atau yang belum di running sama sekali, yang masih template ketika kamu input. Nah kayak gitu. Kemudian yang kedua yang akan di running, yang pertama degree-nya gitu ya, derajatnya. Atau begini, atau teman-teman boleh running semua yang sebelah kanan itu, di running semua, karena yang nggak bisa di running itu dinamik aja, yang lain itu pasti bisa. Kalau dinamik itu harus online ya. Jadi boleh di running semua, tetapi nanti untuk menjelaskan analisisnya, teman-teman pilih aja berdasarkan nanti yang kita sepakati. Misalnya yang pertama adalah network karakteristik, oke, satu. Kemudian ada density, kepadatan dari karakteristik, nanti saya tambahin lagi. Gitu kira-kira Nezar. Nanti sambil lanjut, semua yang ada di sini nanti jadi bagian penjelasannya. Jadi yang di running itu belum tentu semuanya dipakai, tapi kalau Nezar misalnya mau menjelaskan part-partnya juga boleh. Gitu. Misalkan kayak modularity mau ditambahkan, artinya Nezar punya kemampuan untuk nambahin, silakan ditambahin aja. Kayak gitu. Oke, siap Pak. Nuhun. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Sar? Belum ada, Pak.
Oke, baik. Saya lanjutkan ya kalau gitu ya, teman-teman ya. Oke, yang tadi network density, yang ini panjang jaringan nggak perlu ya. Jadi kita nggak perlu bicara panjang jaringan, karena ini masih terlalu statistik. Diameter juga nggak perlu. Nah, reciprocity ini juga tidak perlu, karena ini model datanya berbeda ya. Tapi saya perlu jelasin. Jadi reciprocity ini bahasa Indonesianya reciprocal ya. Jadi hubungan timbal balik. Nah, jadi ini tidak akan muncul di dalam data kita, karena data kita itu bukan data yang memungkinkan untuk dianalisis menggunakan pendekatan reciprocity. Jadi data kita itu namanya adalah metrik ya. Nah, metrik hubungan satu arah. Sehingga nanti nggak akan ketemu hubungan dua arah, itu nggak akan ketemu yang bolak-balik. Nah, jadi wajar kalau nanti teman-teman tidak menemukan ada tanda panah yang bolak-balik, pasti satu arah aja tanda panahnya. Karena data kita memang mensyaratkan untuk yang satu arah. Kalau yang dua arah, nama datanya itu list. Jadi source and target nama datanya ya. Kalau di kita namanya matrix. Yang sekarang ini yang teman-teman lakukan ini itu nama datanya matrix. Nah, jadi itu tidak akan muncul. Jadi tenang saja, ini nggak perlu dianalisis. Oke. Jadi yang tadi yang pertama ada karakteristik, yang kedua density. Nah, kemudian yang berikutnya adalah connect to component. Nah, ini juga perlu dianalisis. Apa yang dimaksud dengan connect to component? Inilah yang saya sebut sebagai tadi kelompok-kelompok yang tidak terhubung dengan yang lain. Jadi kita punya manusia itu kan punya karakter. Jadi dia biasanya akan berhubungan dengan orang-orang yang dia pengen aja begitu. Atau misalnya dia orang introvert dan dia tidak ingin bergaul secara terbuka gitu. Jadi cari teman-teman sedikit aja. Apa itu salah? Ya tentu saja tidak ya, karena setiap orang punya hak untuk menentukan bagaimana pola hubungan dia dengan orang lain, sama tidak merugikan orang lain. Nah, di dalam grafik tentu saja seperti ini itu akan muncul. Dari mana dia bisa ketahuan muncul? Nanti kalau ini kan modelnya lain ya, jadi di dalam sini ini modelnya lain. Mungkin data seperti ini akan kita temukan kalau kita menggunakan aplikasi yang lain atau kita pakai data add-on gitu ya. Add-on itu kayak plugin gitu ya, plugin lain di dalam Gephi, tapi kita belum input plugin yang lain. Jadi model seperti ini itu belum akan kelihatan. Tetapi untuk menganalisis connected component itu teman-teman pasti akan muncul nanti di sana ada orang-orang yang dia hanya terhubung ke dua orang atau satu orang. Nah, itu harus dijelaskan juga. Kenapa orang-orang itu tidak terhubung ke yang lain? Nah, menurut kalian kenapa? Nah, jadi dijelaskan secara subjektivitasnya kalian. Gitu. Kenapa dia nggak terhubung ya sama yang lain gitu? Apakah memang karakter seperti itu atau memang dia misalnya gini ya, misalnya di dalam taruhlah datanya kantoran gitu. Oh, ada orang yang tidak terhubung atau memang dia memang diskusinya atau tugasnya bukan bicara sama internal, tapi dia bicara sama eksternal gitu. Kayak humas dan seterusnya gitu ya. Dia tugasnya memang ngobrol sama eksternal. Jadi memang dia nggak ada dalam diskusi internal. Misalnya loh ya kayak gitu. Nah, itu dijelaskan juga. Nanti akan muncul kok data-datanya orang yang hanya terhubung satu atau dua gitu. Itu yang berikutnya yang terkait dengan connected component. Ini juga perlu dijelaskan, teman-teman analisis, di screenshot dan dipaparkan ya. Dikaitkan juga sama konteks datanya, ini datanya tentang apa. Misalnya ini adalah hubungan orang di dalam satu organisasi ICT misalnya, itu dijelasin juga. Selanjutnya ada namanya network centrality. Jadi ini pasti yang paling penting. Jadi tidak mesti satu. Di dalam hubungan itu yang jadi centrality itu tidak mesti satu. Nah, biasanya orang yang centrality ini adalah orang-orang yang paling egaliter gitu apa ya. Egaliter itu egaliter itu dia hampir terhubung ke semua atau berteman dengan semuanya begitu. Bahasa gampangnya. Jadi dia orang yang berteman dengan seluruhnya. Jadi nanti akan kelihatan kalau pola interaksinya itu menyebar kayak jaring laba-laba lah gitu, kemana-mana dia. Dia tidak hanya satu arah ke kanan saja atau ke kiri saja, tapi ke semua arah nanti ada jaringan itu. Nah, itu adalah bagian-bagian orang yang sentral. Kalau nanti dicek itu di dalam grafik, nanti dia akan kelihatan bahwa orang-orang itu tuh sentral sekali di sana. Dan belum tentu satu, bisa jadi 2 atau 3. Atau mungkin 5 begitu. Tapi dia akan muncul. Dan centrality ini dilihat dari berdasarkan potensi dia untuk terhubung dengan orang lain. Jadi nanti di dalam Gephi itu akan muncul bahwa orang-orang yang sentral ini tuh
dia akan kelihatan di sana bahwa dia punya potensi untuk terhubung kepada semua orang di dalam satu organisasi atau satu kelompok tadi. Nah, ini juga teman-teman analisis dikaitkan dengan konteksnya. Artinya misalnya mengapa orang itu jadi sentral gitu ya. Misalnya kalau di kelas ini JJ jadi sentral. Ya karena JJ misalnya ketua KM, sehingga kita tuh biasanya saya sebagai dosen akan menghubungi JJ. JJ akan memberikan informasi ke teman-teman sehingga ada interaksi satu arah ya dari JJ ke mahasiswa kelas MD3. Nah, jadi kelihatan misalnya kayak gitu. Atau yang lain misalnya Nisrina misalnya, kenapa Nisrina di dalam data dia jadi sentral gitu ya. Ya dijelaskan juga, oh mungkin Nisrina itu salah satu teman yang aktif dan dia aktif bagi-bagi informasi baik itu referensi, jadwal dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Dipaparkan aja penjelasannya, dikaitkan semua konsep atau referensi yang teman-teman bisa dapatkan saja. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum pindah? Kamu nanya, Pak. Ya, silakan. Terza, silakan. Jadi itu saya tuh kan kebetulan ibu saya guru, jadi saya menganalisanya itu kelas yang ibu saya jadi wali gitu. Oke, bagus. Nah, saya tuh mungkin agak bingung ya. Jadi dapat yang centrality-nya itu bukan KM-nya, Ya, bukan justru itu ketua menarik. kelasnya. Justru itu menarik tuh. Oh, jadi bukan masalah, bukan salah datanya ya, Pak? Enggak, justru itu menarik. Jadi gini, jadi centrality itu seperti yang saya sering bicarakan tuh. Kadang itu di desa, misalnya saya pernah meneliti di desa begitu ya. Yang jadi sentral justru bukan kepala desanya gitu. Artinya apa? Orang-orang itu lebih mendengar orang itu daripada kepala desa. Itu kan cukup unik ya. Biasanya kan kita tuh patuh atau mendengar sama kepala desa gitu, atau siapapun orang yang kita percaya. Nah, di dalam konsep SNA itu kita sebut sebagai opinion leader. Jadi dia secara umum nggak punya posisi, tapi secara sosial dia punya kepercayaan oleh masyarakatnya. Paham ya? Nah, itu karakter-karakter itu tentu bisa didalami. Kenapa seperti itu? Nah, bisa ditanyain ke ibunya gitu, si Terza nanti ya. Kenapa si anak ini seperti ini gitu. Nah, itu bisa dikaitkan. Gitu, Terza. Bisa ditangkap nggak? Bisa, Pak. Yap. Oke, nanti justru itu unik tuh. Itu malah temuan ya. Kita akhirnya tahu mungkin ada dua hal ya, antara si ketua KM-nya yang tidak begitu aktif atau mungkin ketua KM-nya memang tipikalnya dia menyerahkan komunikasinya kepada temannya tadi atau enggak sama sekali. Tergantung itu. Nanti kalau dia misalkan ketua KM-nya itu menyerahkan kepada orang yang sentral tadi, seharusnya hubungan orang yang sentral dengan ketua kelasnya itu justru tinggi. Artinya lebih tebal, garisnya nanti akan muncul lebih tebal. Gitu. Kalau dia tipis aja sama kayak yang lain, nah justru berarti si opinion leader-nya ini pindah ke orang lain. Dan itu pola hubungannya ya seperti itu. Yang harus dijelaskan juga. Gitu ya, Tes ya. Ada yang lain mungkin? Teman-teman punya kasus-kasus unik di dalam temuannya? Bapak Punten, mau nanya. Ya, silakan. Ini tuh yang aku ya, si sentralnya tuh yang paling banyak yang paling banyak panahnya interaksinya tuh si titiknya tuh di pinggir bukan di tengah gitu loh. Oke, dipakai ini dulu, udah dipakai si Fringgold nggak layoutnya? Layoutnya diganti apa? Fringgold. Ada yang Fringgold di bawahnya Atlas, nanti ada paling panjang tuh. Nanti saya itu tuh layoutnya diganti-ganti juga ya Pak? Iya, jadi kamu bisa, jadi layout itu mempengaruhi model. Jadi gini, kenapa dia di pinggir atau dia di tengah gitu ya? Nah, di pinggir dan di tengah itu sebenarnya bicara tentang ini dia bicara tentang tadi ya, diameter sama ini, sama panjang hubungan. Jadi kenapa dia misalnya gini ya, misalnya si A, kita taruhlah A ini, dia titiknya di sini gitu ya. Tapi dia letaknya tidak di sentral, tapi dia terhubung sama orang-orang yang jauh-jauh gitu ya. Tapi yang jauh-jauh itu semua terhubung sama dia. Ya, betul Pak, begitu. Nah, kenapa dia seperti itu secara default ya? Karena gini, karena di dalam hubungannya si A ini, dia tuh mayoritas tidak terhubung sama orang-orang yang di dekatnya, di sekitarnya. Nanti coba dicek. Ada orang-orang mungkin ada 5 atau 6 di sekitar ini, dia tuh tidak terhubung. Sehingga dia akan ditaruh di tengah sini karena
Sorry, saya ulang ya. Saya hapus dulu ini, biar nggak keliru. Nah, misalnya kenapa dia akhirnya ada di ujung? Misalnya kayak gini ya. Ini nih, ada orang-orang nih. Nah, kenapa dia ada di ujung? Karena misalnya ada orang yang ada di sekitar sini. Nah, dia itu tidak terhubung sama orang yang di sekitar titik-titik yang di sini. Yang lebih dekat ke yang sini. Sehingga aplikasi itu menghitung secara statistik, dia itu jaraknya jauh. Sama yang orang-orang yang di dalam percakapan. Kalau dia terhubung ke orang-orang yang di dekat ini, maka pasti otomatis aplikasi akan membawa dia itu ada di dekat-dekat sini aja. Sehingga nanti dia jaringannya lebih dekat ke sini, ke sini. Coba nanti dicek. Nanti kita coba contohkan ya. Nanti ada tuh. Nanti kita coba satu kali, nanti saya open CGV-nya. Baru kita berikan contoh untuk kasusnya Nisrina ya. Sekalian layout-nya juga tadi kita coba paparkan. Bagaimana merubahnya dan seterusnya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Saya lanjutkan lagi, teman-teman. Ini soal sentral. Yang kemudian yang berikutnya adalah ini important person. Nah, ini kita belum masuk di sini. Kenapa? Karena tugasnya baru satu kelompok ya. Jadi kalau dalam important person itu kita nggak bisa lihat important person secara umum karena kita tidak punya pembanding dari data kelompok lain. Jadi biasanya tuh kalau important itu dia punya potensi untuk menghubungkan dua kelompok gitu. Nah, biasanya kalau kita pakai modularity, jadi dia akan ada hubungan gitu. Misalnya ini adalah kelas A gitu, ini kelas B gitu. Nah, kemudian di kelas A ini ada orang yang namanya 3 dan ada orang yang namanya 5, taruhlah misalkan nama orang begitu. Nah, dua orang ini berteman atau punya hubungan yang kemudian bisa menghubungkan dua kelompok besar ini jadi dalam satu percakapan gitu misalnya kayak gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Biasanya modularity-nya muncul seperti itu. Karena kita adalah masih ibaratnya kita menyebutnya sebagai kelompok yang masih satu rumah begitu ya, satu rumpun. Jadi kelompok ICT saja atau kelompok tadi kelasnya ibunya Terza tadi dan lain-lain itu. Jadi itu masih dalam satu kelompok. Belum kita bicara tentang kelompok yang lebih besar gitu ya. Nah, jadi di sini tidak perlu ada penjelasan soal important person, tapi kalau teman-teman mau menambahkan, jadi misalnya di dalam data teman-teman tuh ada yang unik begitu, di mana ada satu orang yang dia tuh bukan sentral gitu, tapi kayak kasusnya Terza tadi, tapi dia berperan penting dalam membawa interaksi gitu, dalam proses interaksi. Nah, itu bisa juga dikatakan sebagai important person, tetapi itu harus dideskripsikan dalam konteks apa dia dikatakan sebagai important person. Begitu ya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, selanjutnya ada yang namanya centrality metric. Jadi kalau ini tuh masih berkaitan dengan kayak yang kita running, yang pertama degree centrality. Jadi centrality itu tidak mesti satu orang. Kayak di sini ada dua orang ya. Intinya adalah dia punya potensi untuk terhubung dengan mayoritas orang. Kayak gitu. Kemudian ada lagi namanya betweenness centrality. Betweenness centrality itu adalah orang-orang yang paling sentral di antara semuanya. Gitu. Jadi dia harus dipilih di antara semuanya yang paling tinggi interaksinya. Kalau di sini ada 5 dan 9, gitu, ada 3 dan 5. Nah, di sini justru yang lebih condong adalah 5, karena nilainya 9. Nah, yang ini nggak perlu teman-teman pusing dulu. Jadi nggak perlu teman-teman pusing untuk analisis ini. Ini nggak perlu teman-teman lakukan dulu, karena masih berkaitan sama statistiknya nih. Nanti teman-teman bingung, takutnya saya gitu. Kalau teman-teman paham, nggak apa-apa dijelasin. Betweenness itu between ya, jadi di antara. Jadi misalnya di antara yang sentral ada 4, siapa yang paling sentral lagi di antara 4 itu misalnya. Nah, itu kan membedakannya tidak bisa pakai mata gitu ya. Misalnya kita lihat, oh ini yang paling banyak hubungannya, enggak. Tapi nanti ada derajat frekuensinya yang itu nilainya keluar di dalam data. Kayak di sini ada nilainya 9, di sini ada nilainya 6. Nah, ini semua dikeluarkan oleh aplikasinya CGV, hitungan statistiknya ya. Nah, sehingga dari 2 antara 3 dan 5 ini ternyata yang paling sentral adalah 5 misalnya, karena nilainya 9. Nah, ini nggak perlu teman-teman bahas secara umum dalam tugas ini, karena saya pikir ini masih cukup berat ya. Teman-teman fokus di degree-nya aja, yang dimana dia itu bisa terhubung. Jadi bisa 3 orang atau 4 orang, atau 5 orang mungkin yang jadi sentral di sana. Kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya closeness, tapi saya akan jelaskan aja. Closeness itu artinya kedekatan ya, berarti di antara semua yang sentral itu, bagaimana hubungan kedekatan dia dengan yang sentral.
Jadi ini sama-sama 75, ini sama-sama 75, ini 067. Jadi di antara yang sentral 3 ini, ternyata yang paling dekat itu adalah 3 dan 5. Yang 2 ini enggak begitu dekat. Contohnya gini, misalnya di dalam kelas ini ada 3 orang sentral. Saya contohin ya. Ada Nezar misalnya sentral, kemudian ada Nisrina sentral, ada siapa lagi JJ misalnya sentral, 3 orang gitu. Kalau di dalam pendekatan degree, 3 orang ini cukup dijelaskan aja bahwa mereka sentral, kenapa mereka sentral dan seterusnya, ya kan? Kalau dalam degree ya. Kalau dalam betweenness, 3 orang ini harus dipilih lagi. Di antara 3, siapa yang paling sentral antara JJ, Nezar, sama Nisrina. Itu kalau betweenness ya. Nah, sedangkan kalau closeness, hubungan dari ketiga ini, gitu ya. Misalnya hubungan antara JJ, Nisrina, sama Nezar, mana yang paling dekat? Apakah JJ ke Nisrina ke Nezar, atau Nezar ke JJ? Gitu. Jadi closeness itu bicara tentang centrality, tapi hubungan mereka, gitu ya, antara 3 orang itu, bukan kepada orang lain, bukan kepada responden yang lain, bukan. Bisa ditangkap ya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah eigenvector. Jadi eigenvector ini dia bicara tentang apa namanya, how connected to others well connected gitu. Jadi bagaimana hubungan kepada orang lain itu terhubung dengan baik. Nah, nanti akan keluar nilainya. Di sini nilai yang tertinggi adalah 0,54. Nah, ditemukan bahwa ternyata nomor 3 ini adalah yang paling terhubung dengan baik ke semuanya gitu. Nah, jadi dia berdasarkan nilai, bukan berdasarkan mata. Kalau kita lihat sama mata kan kita bingung nih, yang mana nih antara 2, 3, sama 5. Ketiganya, kalau 2 sih memang relatif kecil, karena dia terhubungnya ada di tempat yang jauh nih. Kayak tadi Nisrina contoh ya, pertanyaan Nisrina, ini sentral tapi dia ada di tempat yang jauh. Kayak 2 ini, sedangkan 3 sama 5 ini tempatnya di tengah dia. Sentral juga. Tapi kalau mau dihitung jumlah hubungannya sama ini. Jadi 2 nih terhubung ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 gitu ya, kurang lebih. Tapi yang ini tuh namanya adalah undirect. Jadi saya juga perlu jelaskan teman-teman, di dalam hubungan itu ada direct sama undirect. Misalnya 2 sama 7, ini kan nggak ada hubungan langsung, tapi dia terhubung melalui 5. Nah ini tetap dikatakan sebagai interaksi, tapi undirect. Maka nilainya kecil banget ya, 17. Seperti itu. Nah ini teman-teman yang perlu diperhatikan, mayoritas dari matrix centrality ini tidak perlu teman-teman jelaskan selain dari degree-nya gitu. Karena ini yang menjadi bahan belajar kita adalah degree-nya dulu. Tapi yang ini saya tetap jelaskan, sisanya ini untuk teman-teman pahami bahwa di dalam degree itu ternyata ada namanya betweenness, ada yang namanya closeness, ada yang namanya eigenvector gitu ya. Sampai di sini bisa ditangkap ya teman-teman ya. Jadi kalaupun teman-teman mau gitu, tapi kayaknya nilainya bakal teman-teman sulit untuk melihat. Saya mau kasih panduan juga, tapi plugin-nya juga belum terdownload untuk memunculkan nilainya. Tapi nilainya bisa dilihat kok di dalam appearance-nya. Nanti saya coba contohkan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita pindah ke slide berikutnya. JJ ada pertanyaan, Jak? Belum Pak, insya Allah Pak. Aditya ada pertanyaan? Belum Pak. Oke, sip. Saya lanjutin ya. Yang berikutnya teman-teman adalah masih penjelasan yang tadi. Jadi siapa yang paling penting di antara ini? Nah, kalau kita bicara penting ini tidak masuk dalam percakapan atau tugas kita hari ini ya, karena ini bicara tentang modularity. Jadi biasanya adalah antar kelompok seperti itu. Kemudian, nah ini Newtok modularity teman-teman. Jadi Newtok modularity itu sebenarnya walaupun dia tidak antar kelompok, tapi dia akan di dalam GEF itu akan muncul. Jadi dia bicara tentang kelompok di dalam kelompok. Jadi di dalam kelompok itu kan biasanya ada lagi interaksi-interaksi yang lebih intens di dalamnya. Misalnya kita di dalam kelas ini, nanti ada lagi nih yang lebih intens. Misalnya ada Aditya nanti punya teman yang intens siapa gitu. Mungkin ada beberapa gitu. Nah, pola komunikasinya nanti metriknya akan tinggi di sana. Misalkan ini metriknya kita kasih nilai 3 gitu ya. Nah, ini juga metriknya 3 gitu. Dan ini juga metriknya 3. Nah, 3 masing-masing ini punya nilai yang sama gitu. Jadi, kalau misalkan diambil tengah yang ini sama yang ini, karena ini kan jauh ya. Mungkin metriknya 1 ini karena cukup jauh.
kalau teman-teman pakai running pakai modularity akan muncul nanti. Nanti kita coba cek ya pakai aplikasi ya. Ini seperti ini sih, tapi kalau teman-teman bingung, kita nanti coba uraikan langsung di contohnya aja ya. Kayak gini modularity community. Nah ini tadi mirip sama Nistrina nih, kayak gini nih. Ada orang-orang yang cukup banyak terhubung, tapi dia ada di tempat yang jauh. Nah jadi nanti teman-teman kita langsung fixkan aja, kita langsung contohkan aja ya. Ini sekarang jam berapa kok masih ada yang baru gabung nih? 9.14. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan pindah ke GV-nya. Silakan ditanyakan dulu nih, saya kasih kesempatan ya, 2 menit. Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kita stop dulu. Saya coba running GV-nya, nanti saya akan berikan contoh di sana. Kita buka GV dulu. MD3 ya, baiklah. Oke, saya share si GV-nya. Nah, jadi contoh teman-temannya di kelas kita ini. Ini pasti udah muncul juga di teman-teman semua datanya. Kita pakai degree sama modularity aja ya. Oke, sekarang saya sudah running degree sama modularity. Nah, di sini kita muncul dulu namanya ya. Oke. Kemudian partitionnya kita pakai degree aja dulu. Oke. Nah, ini teman-teman semua. Nah, teman-teman tinggal jalankan seperti ini. Nah, kalau di sini kayak di sini nih, Nisrina nih, ini kan username ya. Jadi username ini sebenarnya data yang kita nggak pakai. Walaupun dia banyak terhubung, karena username ini adalah parameter yang ada di atas. Sebenarnya harus dibersihkan dulu. Tapi karena kita nggak bersihkan, nggak apa-apa. Jadi dianggap aja nggak ada dia nih. Karena ini bukan orang, makanya di sini abu-abu ya. Walaupun interaksinya banyak. Gitu ya. Jadi username ini adalah nama orang gitu yang kita tanyakan di dalam Google Form ya. Jadi dihilangkan aja. Artinya nggak usah dianggap. Tapi jangan dihapus. Kalau ini dihapus nanti datanya hilang tuh semuanya. Berubah. Biarin aja karena ini bukan parameter yang bakal kita ukur. Tentu saja dia bakal terhubung semua karena dia ini ada di atas. Harusnya dihapus dulu sih. Tapi nggak apa-apa, ini buat belajar ya. Nah, sorry, Nisrina masih ada? Masih bisa dengar saya? Ada Pak, aman-aman. Oke, ini ya contohnya, salah satunya kayak gini ya Nisrina ya. Ini kan, misalkan ini cukup banyak, tapi dia ada di pinggir. Kayak gini bukan? Betul Pak, betul. Ya kan, kayak gini kan. Atau misalnya ini kita ambil yang ada namanya lah ya, Arel lah. Misalnya kayak Arel gini ya. Sorry, saya ganti dulu. Nah, kayak Arel gitu, tapi kurang banyak sih. Misalnya ini aja deh. Yang ini. Nah, ini kenapa dia ada di pinggir gitu ya, tapi dia apa namanya terhubung kepada banyak orang. Nah, jawabannya sederhana nih, karena ini kan mesin ya, kita pakai mesin dan dia menghitung secara statistik. Karena si orang yang nomor 2 ini itu tidak terhubung sama yang di tengah, sedikit sekali sama yang di tengah. Jadi kalau dia tidak terhubung sama yang di tengah, maka dia akan ditaruh di pinggir oleh aplikasi. Seperti ini, coba lihat nah. Di sini ada orang-orang yang di tengah yang besar kayak Yuan, di sini terhubung ke Yuan nggak ya? Nah, di sini ada Yuan Prasetya, dia nggak terhubung sama Yuan. Tuh, dia nggak terhubung ya. Kemudian di sini ada angka yang 0 ini, saya nggak tahu nih kenapa nggak isi nama, dia juga nggak terhubung nih. Nah, karena dia nggak terhubung sama orang yang sentral, maka dia langsung ditaruh di pinggir, walaupun dia banyak. Nih, lihat ya, seandainya dia terhubung nih, saya contohin ya. Saya contohin gini, saya pindahin lah ya, ini kan bisa dipindahin. Seandainya dia terhubung nih,
maka dia akan dibawa ke sini. Dia akan dibawa ke tengah ini. Tapi masalahnya kalau dia ke tengah, dia itu nggak terhubung sama Muhammad Imron, dia nggak terhubung sama siapa lagi nih, orang-orang yang di tengah, gitu. Jadi dia ditaruh di pinggir dia. Nah, kenapa dia ditaruh di pinggir? Karena itu. Jadi ini namanya adalah diameter atau path length gitu ya, panjang hubungan gitu. Walaupun dia secara umum terhubung secara langsung ya, tetapi karena dia tidak terhubung dengan yang orang-orang di dekatnya, misalnya gini, kita ambil contoh lagi ya. Di sini ada Terza Putra ya, dia terhubung langsung sama Terza Putra. Nah, Terza Putra ini posisinya dekat sekali sama ini, sama Muhammad Naufal misalnya, atau taruhlah Nadifa gitu, Nadifa gitu. Nah, secara umum si nomor 2 ini justru dia tidak terhubung langsung sama orang-orang yang di dekatnya Terza, misalnya siapa-siapa nih, ada orang-orang tengah ya, ada Arya Makarim, ada Islahul gitu ya. Jadi karena dia tidak terhubung tadi, makanya dia ditaruh di ujung. Nah, coba kita lihat orang-orang yang ada di tengah. Misalnya sini ada Yuan. Nah, orang-orang yang ada di tengah ini, dia terhubung ke semua yang dekat gitu ya. Terhubung ke Rahma, terhubung ke Nezar, kayak gitu. Nah, ini hitungan aplikasi ya. Jadi hitungan statistiknya aplikasi. Itu Nisrina. Jadi tinggal Nisrina analisis saja. Kemudian soal layout nih. Jadi layoutnya ada di sini Nisrina. Misalnya kita pilih Ringgold ya, namanya Fruitman Ringgold, tinggal kita klik aja. Terus nanti dia bicara tentang area dari seluruh ini, terus kita running. Nah, jadi nanti muncul seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini bakal kelihatan mana yang sentral, mana yang enggak. Seperti contoh ya, di sini ada username, pasti dia sentral dong, karena dia terhubung ke semua. Karena di dalam data kita belum kita hapus ya. Jadi username ini kan bukan orang, tapi parameter orang yang ada di atas kali ya. Gitu. Nah, justru yang penting untuk kita lihat adalah yang orang-orang ada di sini. Lihat nih ada titik, ada modelnya seperti apa ya? Saya nggak punya tempat buat coret-coret nih. Bisa nggak coret-coret di sini? Nah, ini nih modelnya nih. Perhatikan nih modelnya kayak segi 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan di tengah-tengah ada orang. Saya gedein ya ininya. Titiknya biar teman-teman bisa lihat. Saya kasih 30. Nah, ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini modelnya kayak semacam segi 5 gitu. Nah, dia terhubung nih, ini terkumpul nih. Sedangkan yang lain-lainnya ada di pinggir-pinggir semua nih. Nah, orang-orang yang warna hijau, jadi kalau kita lihat di dalam notes partitionnya, yang warna hijau itu ada di tingkat interaksi 10%. Nah, ini yang hijau. Jadi dia tuh angkanya sekitar, bukan 10% itu berarti 0, sekian ya, 0,1, 0,10 sekian gitu. Kalau dibuat nilainya gitu ya. Nah, jadi yang warna hijau ini adalah orang-orang yang interaksinya di situ. Nah, kenapa yang nomor 1 ini 48% justru orang-orang yang jauh. Jadi parameternya justru dia kebalik ya. Jadi dia kenapa warnanya yang 48% ini justru jauh. Artinya kalau di sini kita bicara derajat, jadi dia derajatnya itu paling jauh di dalam lingkaran. Paling jauh. Jadi semakin kecil, misalnya kita lihat di sini ada 32. Coba kita ganti 32 ini pakai warna yang mencolok apa ya? Biru kayaknya, atau ungu ya. Ungu udah ada ya, biru lah ya. Biru. Nah, ada di sini dia. Jadi yang paling sentral itu adalah username, wajar. Karena ini bukan orang ya, belum kita bersihkan. Nah, kita lihat lagi yang dekat lagi, ini ya, kita kasih warna orange lah ya. Nah, ini dia, justru ada di sini. Ini siapa nih? Saya nggak tahu nih. Ini karena yang ngisi kemarin juga ada yang nggak tulis nama ya di dalam data ini. Jadi ini yang paling sentral nih. Jadi derajatnya itu paling atas, paling besar ininya, berarti dia paling jauh dari dalam lingkaran. Artinya di dalam lingkaran itu kan yang paling luar gitu ya, derajatnya, derajat hubungannya dia ada di bagian luar, kemudian yang lebih dekat lagi sampai yang pada paling inti gitu. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita menemukan justru yang ada di dalam yang ini nih. Saya nggak tahu siapa. Itu ya kurang lebih, karena ini datanya nggak bisa dijadikan jaminan karena teman-teman mungkin ngisinya juga tidak begitu fokus, atau mungkin yang teman-teman isikan bukan gambarannya sesungguhnya, ya terserah. Namanya juga kemarin kita coba untuk latihan. Nah, yang berikutnya adalah modularity nih. Kita bakal running modularity. Oke.
Nah, di sini kelihatan dia dibagi berdasarkan warna. Yang hijau ini, yang 1% modularity-nya adalah orang-orang yang pergerakannya ya ada di dalam lingkaran kecil ya. Jadi jadi berteman secara umum interaksinya kalau dihitung secara frekuensi paling tinggi nih warna hijau sesama mereka. Kemudian yang kedua ini warna pink. Nah, ini warna pink nih. 1, 2, 3, ya kan? Nah, ini warna pink sesama warna pink ini akan terhubung juga sesama warna pink. Ada juga yang jauh ada di sini dia posisinya. Kenapa dia posisinya jauh? Karena dia hanya terhubung oleh satu warna pink saja dan posisinya juga adalah yang paling luar gitu. Seandainya dia terhubung ke misalnya ke yang ini gitu ya, ke siapa nih? Muhammad Hasan, maka si nomor 11 ini pasti akan dibawa ke sekitar sini. Seperti itu. Gitu teman-teman ya. Nah, modularity. Kemudian ada lagi yang warna coklat nih, warna coklat kita ganti warna biru lah ya biar gampang kelihatan. Nah, ini dia nih polanya, hubungannya ini cukup unik juga ya. Dari sini, ini nggak ada namanya, kemudian ke Terza, kemudian ke nomor 33, ada Nezar, kemudian ada, ini juga nggak ada namanya, sama Danu Arianto. Kemudian ke nomor 30. Cukup unik nih modularity-nya. Modularity ini menggambarkan pergerakan diskusi. Jadi ada hubungan antara warna biru ini ya, misalkan Tezra ke 33, Tezra ke Danu dan Nezar, tapi dia terhubung bukan secara bukan terhubung dalam percakapannya orang-orang yang secara umum yang warna hijau atau ungu ini, tapi mereka terhubung di dalam kelompok kecil mereka begitu. Gitu. Misalnya ada kesamaan nilai gitu ya, nilai interaksinya nanti secara statistik akan dihitung oleh statistik. Contohnya di sini nilainya 8, nanti berarti yang 8, ini akan justru lebih dekat ke 7 dong daripada ke 32 gitu ya. Jadi seperti itu. Hitung-hitungan statistiknya ya. Itu kurang lebih teman-teman semua. Jadi ini adalah paparan yang saya sampaikan dan saya harapkan teman-teman bisa mengerjakan tugasnya semaksimal mungkin untuk teman-teman jadikan modal sebelum nanti kita bikin semacam proyekan kecil analisis sosial medianya secara umum yang teman-teman semua akan terlibat di dalamnya gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita tutup. Pak, punten saya boleh bertanya, Pak? Silakan. Pak, di GP itu kan saya masukin data ya, Pak ya. Tapi ID labelnya itu ada 2, Pak. Jadi saya bingung, Pak, itu normal apa enggak ya, Pak ya? ID label maksudnya gimana? Nama misalkan di sini Teja Putra. Nah, di sini tuh ada dua note gitu. Namanya sama-sama 2. Double mungkin. Pas saya cek lagi di CSV-nya, di datanya enggak, Pak. Enggak double ya? Oke. Sabar ya, nanti kita coba cari ya. Saya cari kan, Pak. Oke. Sabar. Itu biasa terjadi juga. Jadi itu biasa terjadi juga. Terdapat 2 nama. Karena gini, sabar ya. Saya contohkan dulu langsung saya stop share dulu ya. Saya bukain di ininya. Di Excel-nya ya, biar kita bisa lihat. MD3. Mana Excel-nya MD3? Ini saya belum nemu ya Excel-nya MD3. Kita coba buka Excel-nya kelas lain aja nggak apa-apa ya, buat contoh. Di sini ada MJ4 ya. Nah, ini ada MJ4 di sini. Oke, kita coba buka ya. Nah, jadi ini contoh misalnya Excel-nya MC4 ya. Nah, ini kan karena ini metrik gitu ya, jadi yang dilihat adalah hubungan ini misalnya Faradiba sama Faza, Faradiba sama Muhammad Rifki, Faradiba sama Alika gitu ya. Nah, kadang itu yang ini juga harusnya itu sebenarnya nilainya dinolkan gitu atau di strip gitu kayak gini. Nah, itu bisa, harus di strip tuh. Sorry ya. Saya akan di strip. Atau misalkan kita langsung tidak menggunakan nama di atasnya begitu ya. Nah, biasanya dia menjadi double itu adalah Muhammad Lutfi misalnya di sini kan ada Muhammad Lutfi gitu. Nah, di atas sini juga, di sini pasti ada Muhammad Lutfi juga nih. Di atas sini tuh Muhammad Lutfi juga. Sabar ya, kita cari ya.
Di dalam kasus ini ada nggak ya Muhammad Lutfi? Atau kita lihat ini ada, kita lihat yang gampang aja nih, ini Faradiba mana tadi? Faradiba. Sabar. Nabila, Agnes, Bilani, Fani Fadila. Nah, contoh susah nih kalau saya ngasih contohnya yang real. Nah ini Muhammad Lutfi Fauzan ya. Nih Muhammad Lutfi Fauzan. Nah di sini ada juga Muhammad Lutfi Fauzan. Bisa dilihat ya. Saya rubah dulu nomornya ya. Kita pilih home. Oke. Ini Muhammad Lutfi Fauzan. 1. Kita kuningin. Di sini juga ada Muhammad Lutfi Fauzan. Nah. Yang kuning biru aja. Nah. Jadi ada 2 orang Muhammad Lutfi Fauzan di dalam sini. Seharusnya secara metrik, ketika Muhammad Lutfi Fauzan ketemu Muhammad Lutfi Fauzan, ini kan nilainya 0 gitu ya. Sorry ya, saya cek dulu. Ini, mana nih Muhammad Lutfi Fauzan? Nah, harusnya nilainya 0, tapi dia nggak ngisi di sini. Makanya double dia. Paham nggak? Oh, oke, Pak. Jadi kayak Berarti di gini. situnya ya. Lihat ya, di sini Muhammad Lutfi Fauzan tuh kan ada. Nah, harusnya kan nilainya itu adalah 0, tapi dia nggak ngisi di sini. Dia nggak ngisi. Jadi si data ini menganggap 0, nggak ada isian itu tetap ditulis sebagai satu parameter akhirnya. Kalau ditulis 0, dia tetap muncul gitu, tapi 0 gitu hitungannya. Jadi simetriknya akan hitung 0. Di sini kan dia harusnya 0. Nah, kayak gini. Harusnya 0. Seperti itu. Gitu itu biasanya seperti itu, error-error aplikasi lah. Makanya seharusnya itu bukan 0, tapi strip. Seharusnya strip. Tapi karena ini butuh waktu lagi, kalau kita mau strip, kita harus matikan dulu rumusnya dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi agak repot gitu. Kenapa saya pilihnya 0? Biar kita nggak usah repot-repot matikan rumus dalam Excel-nya untuk menghilangkan. Namanya juga latihan ya. Intinya seperti itu. Kalau di dalam Excel itu kan kalau dia nggak dibikin 0, dia tetap akan hitung tuh Excel-nya. Atau dibikin strip. Jadi nggak bisa ada tanda kosong aja. Kalau kosong nanti dia baca, terserah mesinnya nanti malah. Gitu kurang lebih ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Pertanyaan lain? Ya, silakan. Pak, saya. Ya, kayak Danu tahan ya. Dari siapa dulu tadi yang cewek tadi? Saya Pak Arel, Pak. Oh iya, silakan Arel. Saya mau nanya, untuk statistik yang kita udah running, bisa nggak sih Pak di-undo runningnya? Oke, untuk proses runningnya secara umum tuh kalau kita udah running, nggak bisa di-undo gitu. Tapi bisa kita nggak usah pilih. Jadi kita nggak usah pilih. Karena itu kan hanya pilihan di dalam layout. Saya kasih contoh ya. Di dalam statistiknya, misalnya ini nih. Oke, Arel bisa lihat ya, di sini kan saya cuma running 2. Misalnya saya running 2, tapi saya nggak mau pilih yang modularity, jadi saya nggak usah. Kalaupun kita running semuanya, Arel, ini nggak akan berpengaruh terhadap grafiknya. Selama kita belum apply, karena di sini ada pilihan apply. Ini ya, ada apply. Misalnya di sini modularity, kita ganti sama degree. Ya, selama nggak di-apply, maka degree belum akan muncul. Tapi ketika saya apply, nah baru dia berubah jadi degree. Seperti itu. Sama juga dengan layout. Misalkan layoutnya kita pilih yang Force Atlas. Selama kita belum running, grafiknya itu masih tetap seperti semula. Tapi ketika kita running, nah baru dia berubah. Nah, di dalam perubahan seperti inilah, baru kita bisa lihat nih, Force Atlas itu karena dia bicara tentang modularity, baru kelihatan nih, mana nih model modularity-nya seperti apa. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi nggak perlu pusing misalkan kenapa dia nggak bisa diundo gitu ya atau diundo gitu. Nah, terserah. Intinya selama di sini di running nggak ada masalah karena dia modelnya itu bukan otomatis, tapi dia harus nunggu apply dari kita gitu. Nanti kita pilih aja mana yang mau di-apply, mana yang nggak di-apply. Kayak gitu, Arel. Pak, saya boleh nanya satu lagi sekalian, Pak? Oke. Mangga. Tapi boleh saya izin share screen nggak, Pak? Saya Boleh. bingung deskripsinya. Saya stop dulu ya, silakan. Oke. Udah terlihat, Pak? Iya, sudah. Jadi yang saya bingungin itu, kalau misalnya kita klik salah satu nama, kan pasti nama-nama yang muncul itu ada
edge-nya ya terhubung. Pak, ada interaksinya. Iya. Nah, tapi di sini dari Aulia Bashirah ke Shelva-nya itu nggak ada interaksi. Tapi kenapa dia muncul ya Pak? Error atau gimana? Dari Aulia ke Aulia Bashirah ke Shelva harusnya mungkin ada yang interaksi ya. perumahan yang ada di atas. Itu nggak ada garis. Iya, tapi memang kalau dari Shelva ke Aulianya ada tipis banget. Tapi kebalikannya nggak ada. Oke, coba kamu pilih edge, coba pilih edge. Nah, edge-nya dipilih, terus pilih unique. Ada unique sebelah kiri itu. Nah, coba ditahan, dipindahin kotaknya itu, kotak di dalam unique itu kan warna. Dipindahin ke warna kuning coba. Di arah ke kuning, nah situ. Oke, coba stop. Ya, coba di apply. Nah, sekarang coba ditahan di Aulia. Aulia yang tadi. Ada kan garisnya kan? Ini kan? Dari Aulia dari Syifa ada kan? Ke Aulia ya? Iya, dari Shelva ke Aulianya ada. Tapi dari Ya. Aulia ke Shelva-nya nggak ada. Jadi dia tetap nyala, tetap Tetap nyala sih. Jadi karena ada hubungan gitu ya, jadi dia tetap nyala. Semakin dia tidak ada, nanti semakin pudar dia kan. Jadi kalau yang pudar-pudar di belakangnya itu berarti kan nggak ada sama sekali. Seperti itu. Jadi, jadi karena hitungannya statistik sekali lagi, mungkin di angka yang kecil sekali gitu ya, tapi si aplikasi tetap coba untuk munculin gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, dirubah aja warnanya gitu untuk kita coba cek, karena kalau nggak pakai warna kayak abu-abu tadi kan agak sulit melihatnya ya, apa ada garis, atau dicoba dipilih warna merah mungkin yang lebih kuat, merah yang kelihatan gitu, merah yang hampir gelap, yang agak di bawah-bawahnya, nah kayak gitu coba. Nah, coba ditahan tuh, muncul nggak garisnya, kelihatan nggak? Oke, jadi dia justru undirect dia munculnya tuh dari Adeline dia ya. Ya, berarti si Syifa sama Adeline ini dekat. Jadi dia garisnya tebal biasanya. Sehingga percakapannya itu undirect, ada percakapan antara Syifa ke, nah itu kan agak tebal dia kan di antara Adeline dan nyambungnya dari Adeline gitu Iya. ceritanya Pak. Iya, jadi undirect gitu, kita menyebutnya undirect. Kenapa dia tetap muncul? Karena si Adeline ini salah satu yang sentral gitu ya. Jadi si Syifa karena punya kedekatan yang cukup kuat begitu dengan Adeline, maka hubungannya Adeline sama Aulia juga ini dianggap punya relasi secara langsung. Gitu. Secara tidak langsung sebenarnya, tapi karena dia kalau ditahan muncul, nah bisa jadi hitungannya nanti secara statistik muncul gitu. Nah, untuk nilainya itu sebenarnya bisa kelihatan di dalam positionnya. Coba dicek di positionnya tadi. Di partition ya Pak. Ya, di partition, sorry, maksud saya di partition. Kamu belum klik notes-nya. Harus diklik dulu notes-nya. Nah, notes-nya diklik dulu, terus dipindahkan ke color. Ini, di sebelahnya edge itu ada tanda color. Bukan. Di sebelahnya edge itu ada kayak tanda tempat chat itu. Tempat chat buat lukis. Sebelah kanannya edge. Pas di sebelah kanannya edge itu loh. Nah itu. Nah, klik itu. Nah, baru partitionnya muncul tuh. Nah, di situ munculnya nilainya itu di situ. Ada 5 dan seterusnya. Coba ngecek. Coba paling bawah. Jadi derajat yang paling tinggi itu yang paling bawah. Yang 2% itu. Jadi hubungan yang paling erat. Nah, silakan di-apply juga. Udah di-apply Pak, tapi gara-gara tadi kali ya ganti merah, jadi nggak kelihatan. Enggak. Dia harusnya tetap berubah. Harusnya sih tetap berubah. Kamu belum klik notes kayaknya. Coba klik notes lagi. Sudah? Ini notes, partition. Degree. Apply. Kok nggak berubah ya? Iya. Aneh juga, kalau di saya itu harusnya dia berubah langsung otomatis, walaupun kita ganti si edge-nya, notes-nya itu harusnya dia berubah tuh. Enggak, dia harusnya berubah tuh. Walaupun tadi udah kita rubah. Kenapa ya dia nggak berubah ya? Padahal di dalam unique-nya, edge-nya coba di edge-nya tadi, edge, klik edge lagi coba. Iya. Nah, kemudian unique-nya, coba unique-nya apakah masih merah? Harusnya sih nggak masalah ya. Balikin lagi ke abu-abunya mana? Enggak bakal ngaruh tuh. Coba di partition-nya.
partition. Nah, Ini pilih nggak atribut. muncul. Oke, jadi kalau edge itu atributnya beda ya. Jadi edge itu atributnya ada di bagian edge nih. Blank pad harusnya muncul tuh. Ini cukup aneh juga. Ini pakai iMac ya berarti ya, MacBook ya, sorry. Iya, iya Pak. Nah, saya juga agak bingung nih kalau MacBook, soalnya belum pakai saya soalnya. Nah, berarti kalau seperti ini kamu apain dong? Oh, ini kayaknya. Coba di sebelahnya huruf T hitam tuh ada 2 parameter, di sebelahnya T, di bawah, bukan T yang bawah, yang di graf. Ini, Nah, di sebelahnya, ini. sebelah kanannya. Nah, itu diklik coba. Ada perubahan nggak? Enggak Pak. Sebelahnya lagi dimunculin. Nah, kayak gitu ya. Itu menghilangkan line-nya, oke, itu masih berfungsi. Coba di sebelahnya lagi diklik. Nggak yang tadi sebelahnya line-nya. Nah, itu. Jadi hilang. Aduh ya. Hmm. Cukup unik ya. Iya, ini saya baru lihat. Harusnya tuh kalau tadi, nah coba di change layout, layoutnya change di stop yang ini, yang ring gold-nya di stop. Nah kamu pilih atlas misalnya, terus di running. Oke, sekarang balik lagi ke ring gold-nya. Dimunculin garisnya tadi, yang merahnya tetap dimunculin. Dua-duanya itu harus diklik. Nah itu. Terus coba di notes-nya diklik. Kalau notes-nya diklik di situ di gambar saya tuh nggak berwarna ya. Coba pilih modularity deh. Modularity deh coba. Partitionnya modularity coba. Nah itu modularity class. Apply. Iya udah Pak. Astaga nggak berubah ya. Tapi Pak, pas tadi Bapak juga ngasih contoh tuh, yang dirubah partition nggak berubah Pak di laptop Bapak. Nah, ketika layoutnya dirubah, baru gerak. Iya, jadi aku kira tadi tuh sinyal aku yang jelek, tapi ternyata Apanya, Sar? ya kan Bapak tadi ngasih contoh juga nih yang jadi masalah Arel. Nah, tadi juga Bapak nggak berubah pas partitionnya diubah. Berubah. Iya. Nih, mungkin kamu nggak perhatikan mungkin. Coba lihat ya. Coba di stop ya, Arel. Ya, udah Pak. Nih, berubah dong. Masa mau nggak berubah? Perhatikan ya. Nih, saya kasih contoh nih ke 30 ya. Nah, dicek ya. Ini sekarang notes-nya ini adalah degree ya. Sekarang degree nih, Nezer ya. Perhatikan ya. Khususnya yang biru ini nih, si username ini. Lihat ya. Sekarang saya rubah ke modularity ya. Saya apply ya. Nah, berubah kan? Berubah nggak? Coba perhatikan yang ini nih. Berubah di warnanya. Iya berubah. Dia sesuai sama warna yang ada di sini tuh. Lihat. Saya rubah ya. Hilang ya. Berubah kan? Jadi kalau degree itu nanti dia akan menyesuaikan warna yang ada di sini. Yang ada di kanan saya ini. Ungu, hijau itu, dan seterusnya. Sedangkan kalau modularity nih sebagai contoh ya. Misalnya modularity nih ya. Modularity-nya segini. Saya ganti nih warnanya nih. Dari merah gitu ya, kuning. Misalnya ya, hijau, biru, ungu, kemudian merah lagi, sama ungu misalnya. Nah, maka warna yang ada di modularity nanti bakal ngikut tuh. Berubah nggak? Berubah kan? Nah, berarti tadi sinyal, Pak. Iya, makanya dia harusnya berubah. Jadi ketika running-nya udah jalan gitu, nilainya udah keluar, maka dia harus ngikutin gitu. Nah, kalau saya rubah ke degree kan parameter warnanya beda nih. Saya rubah nih berubah nih. Tuh. Jadi dia akan ngikutin itu. Nggak mungkin dia nggak berubah. Justru tadi aneh tuh di Arel tuh. Jadi nanti berarti Arel tuh kalau kayak gitu tuh harus input satu-satu. Maksudnya kalau bermasalah, Arel harus ngulang lagi dari awal kan? Input iya, lagi, Pak, terus ngecek lagi. Daripada bingung. Nanti aku ulang aja. Nah itu saya kurang paham tuh Rel. Mungkin antara aplikasinya atau antara di dalam sistemnya saya kurang paham tuh. Soalnya apalagi online gini ya. Kalau di dalam ruangan kan bisa saling kita cek tuh. Kayak gitu tuh. Kayak gini ya, misalkan nih saya rubah nih ya. Kayak tadi Arel saya rubah, edge-nya warna merah nih. Merah semua kan sekarang. Nih, merah semua sekarang nih. Kalau saya balik kepada kalau saya balik ke
mode degree lagi, dia tetap bakal normal kembali harusnya. Gitu. Sorry ya, edge-nya tadi ini. Traffic, partitions, running. Waduh, malah saya kembali error juga nih, rel nggak muncul. Apa jangan-jangan aplikasi kita nih karena gratisan ya? Nge-crack ya Pak, nge-crack. Enggak, ini tuh aplikasi emang free gitu, tapi ada pilihan gitu. Ada yang buat gratisan, ada yang kita berbayar gitu. Ya, kayak Adobe gitulah. Biasanya yang berbayar pasti lebih bagus lah ya. Ya kayak gitu ya teman-temannya, ini sementara aja seperti ini, nanti sisanya kita bisa diskusikan lagi, atau teman-teman nanti bisa sambil bertanya gitu, pelan-pelan soal tugasnya. Jadi tugasnya itu akhirnya saya harus nyampein, dikumpulin pada hari Senin teman-teman ya, saya kasih waktu Senin. Jadi nanti maksimalnya pukul 17.00 hari Senin, itu sudah dikumpulin tugasnya di link yang ada di dalam LMS, tinggal diupload aja gitu. Nah, setelah itu tugasnya yang berikutnya adalah sembari habis mengerjakan itu teman-teman baca sih ininya, materi berikutnya. Jadi materi minggu ke-7 itu adalah text mining. Nanti teman-teman baca dulu ya. Nanti disiapin pertanyaannya untuk text mining. Oke? Nah, ini Nezar ini freeze terus nih di hadapan saya nih. Apa jaringannya tempat Nezar ya? Nggak gerak-gerak nih Nezarnya nih. Videonya. Ini gerak-gerak nggak Pak? Enggak, ya itu gerak-gerak tapi patah-patah gitu kayak 3 FPS. Kalau main game itu udah ketembak kita. Sinyal saya Pak. Udah ketembak kita tuh kalau main game. Oke, gitu Pak, teman-teman Danu semua. tadi mau nanya Pak. Bapak, Oh, sorry saya mau nanya, Danu. Pak. Mohon maaf Danu. Kelamaan tadi di area. Iya, silakan Danu. Bapak, Enggak, tadi kan saya dengar kata Bapak kita nggak belajar yang apa namanya 2 kelompok, terus ada 1 orang tuh yang nyambungin kelompoknya itu ya Pak. Maaf Iya, Pak, iya. saya tadi nggak dengar terlalu ini. Nah, kebetulan saya tuh kayak gitu Pak, karena jujur aja saya ada grup cuman nggak sampai 20 orang, karena saya dengar kemarin tugasnya karena minimal 20 orang. Jadi akhirnya saya mutusin buat ngambil data dari 2 grup yang bisa dibilang ada tengahnya tuh saya sama teman saya Pak gitu. Apa nggak Pak? Oke. Kalau 2 grup, nanti dia modelnya tuh beda. Nanti dia bakal modularity-nya muncul tuh. Kalau 2 grup. Tapi nggak apa-apa. Coba di running aja. Nanti bakal ada 2 kelompok tuh pasti. Dan ada yang menghubungkan mungkin bisa jadi ya. Nggak apa-apa. Iya Pak, kebetulan saya udah sih Pak semalam nyoba bareng sama Rizky juga ngerjainnya. Gambarnya boleh di-share nggak gambarnya? Seperti apa jadinya? Mohon maaf Pak, saya lagi nggak bisa Pak, lagi di luar ini aja pakai HP Pak. Ada sih Pak, saya udah ngumpulin di Drive Pak, di LMS. Udah selesai kamu? Udah ada analisisnya? Ya, nggak tahu benar apa enggak Pak, makanya saya ini aja ngumpulin dulu Pak, maksudnya pengen nanya Bapak dulu, makanya apakah boleh kayak gitu. Kalau Oke, emang nggak jadi, boleh, mungkin saya akan nyoba nyari data lagi gitu. Sabar ya. Di sini ada grupnya, ada CVS-nya, kemudian ada SNA. Oke, ini ada CVS, kemudian ada Grab-nya, dan kemudian ada SNA 2 Grab tempat bermain. Sabar ya, saya cek dulu ya. Oke. Ini visualnya Danu pakai apa, Dan? Pakai Gephi yang layoutnya yang Freshtuhmen apa gitu Pak, saya lupa Pak tadi. Oke, terus kamu print gitu? Atau kamu screenshot? Saya preview Pak, jadi di preview terus di save ke PNG, PNG Pak. Oke, satu-satu ya. Ya Pak. Nah, tapi ini di sini kamu cuma ngejelasin satu aja, cuma modularity aja. Ini kelihatan benar nih siapa yang paling sentral di sini. Tapi gambar yang muncul di kamu ini, justru kalau Rickman Frank Gold itu di Gephi-nya nggak seperti itu. Apakah kamu pakai node Excel gitu? Bukan? Saya juga kurang tahu Pak, karena benar-benar semalam tuh kayak benar-benar eksperimen gitu Pak, kayak
ini yang kayak yang saya mikirnya tuh kayak yang enak dilihat dulu gitu Pak. Kayaknya saya Oke. yang salah Pak. Jadi Oke, kayaknya itu berarti masih kamu ini ya nyari visual gitu ya, ngulik visualnya iya ya. Pak. Ya Iya nggak Pak, apa-apa betul sih. Pak. Tapi nanti di ini aja di apa namanya direvisi ulang aja. Jadi tadi udah saya jelasin tuh apa-apa aja yang harus ada di analisis kan. Nah di kamu itu Ya, kamu Pak. cuma ngejelasin modularity aja. Jadi seluruh parameter yang saya bahas tadi, entah kamu ada di sana tadi atau belum hadir. Udah ada tadi dari awal. Udah ada Pak, cuman emang saya lagi di jalan Pak, jadi kurang fokus juga Pak. Nah itu juga tuh masalahnya mahasiswa tuh ya. Nah jadi nanti dicek seperti itu ya. Tadi udah saya Maaf Pak, paparkan maaf banget dari Pak. awal. Nanti saya coba tanya ke ya Pak. Boleh. Udah saya paparkan Siap, Pak. tadi dari awal apa-apa saja yang jadi parameter dalam tugasnya gitu. Nanti teman-teman yang sudah mengumpulkan ditarik kembali di revisi ulang sesuai dengan tadi yang sudah kita sepakati ya, mulai dari centrality-nya, kemudian mulai dari karakteristik dan seterusnya. Itu nanti dikaitkan juga sama konteks objeknya. Jadi misalnya tadi objeknya dua kelompok, ya udah dijelasin tuh 2 kelompok supaya kita bisa lihat gambar realnya seperti itu. Gitu kurang lebih ya untuk Danu ya. Oke Pak. Siap Pak, makasih banyak ya Pak. Kali lagi mohon maaf Pak kalau emang kurang ini Pak. Sip. Nanti dilanjutkan dulu, dilengkapin aja. Nanti terus dikumpulin hari Senin ya, saya tungguin ya. Sambil Ya, Pak. materinya Makasih, nanti dicek. Oke teman-teman semua itu aja. Sisanya nanti teman-teman lanjutkan sendiri untuk tugasnya dan jangan lupa di-download materi untuk minggu depannya soal text mining dan kita bisa diskusi soal text mining. Oke, ada pertanyaan mungkin terakhir saya berikan kesempatan 1 menit. Saya Pak. Ya, Novel silakan Novel. Mau tanya Pak, kenapa di GP saya si modularity-nya cuma ada 2 Pak? Cuma ada 2 warna. Iya, nggak apa-apa. Jadi itu memang karena saya udah bilang ya, itu hitungan statistiknya ada di mesinnya, di si GP-nya. Jadi kalau 2 warna berarti si dalam hubungan yang kamu ambil itu memang hanya secara umum terbagi menjadi 2 fokus percakapan gitu, 2 kelompok percakapan. Bisa jadi 2, bisa jadi mungkin 3, bisa jadi 4. Setiap data pasti beda-beda modularity-nya. Nggak mungkin ada yang sama. Karena tergantung interaksinya ke arah mana. Gitu kira-kira Pak. Yep. Sama satu lagi Pak, saya boleh izin share screen Pak? Boleh. Ada error sebentar Pak. Enggak. GP. Pak sudah terlihat Pak? Yap. Ini kan yang matriks ya Pak, terus ininya yang semikolon kan? Iya betul. Tunggu sabar pelan-pelan tuh. Back dulu tuh. Jadi kita pastikan dulu ya, maksudnya modelnya metrik itu dia harus muncul metrik. Nah kalau kayak gini tuh berarti udah metrik. Ya biasanya juga kita nggak tahu error-errornya ya. Oke. Yang ininya benar kan Pak, interval Iya betul. Pak? Benar. Nah cuman ini ada error ini Pak, ini kenapa Pak? Nggak apa-apa. Jadi error itu tuh sebenarnya bagian dari si data kita nggak apa-apa. Yang tidak semuanya kebaca hubungannya itu. Gitu. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Udah Pak. Keluar tuh. Ya, jadi datamu tadi dikit banget itu. Nggak cukup 20 kayaknya. 20 kok Pak saya. 20 ya? Ya, nanti dicek ya. Dicek kembali Excel-nya. Kalau misalkan ada yang masih misalkan gini, dia nggak ngisi, kan itu harus angka ya. Jadi 1 atau 2 atau 3 atau 0. Misalnya ada yang kosong gitu ya, atau ada yang strip. Nah, tolong dicek. Biasanya tuh seperti itu. Nanti coba dicek ya. Jadi kalau soal error tadi itu semuanya pasti seperti itu. Karena di dalam GIF ini kan sebenarnya dia punya semacam Excel-nya sendiri di dalamnya begitu. Nah, kalau kita misalnya pakainya CVS, terus kita mau inputnya sesuai CVS juga pakai koma begitu, bukan semikolon. Nah, biasanya nggak error gitu, tapi tergantung tujuannya masing-masing sih. Intinya mah aplikasinya itu akan ada yang beberapa notes yang error karena prosesnya kita impor gitu. Kalau misalnya saya pakai yang kemarin saya contohin nggak ya, yang waktu langsung pakai API dari Twitter, nah itu pasti nggak ada error. Karena memang modelnya itu yang diambil datanya memang keinginannya si aplikasi Gephi. Gitu kira-kira untuk Imran. Tadi ada lagi mungkin teman-teman? Pertanyaan lagi? Untuk Saya mau nanya Pak. Iya. Nezar, silakan Nezar. Saya lebih pengen mastiin ya Pak, izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Gempi.
Udah muncul, Pak? Masih blank. Oke, sudah muncul. Jadi kan ini tuh yang udah di-running kan average degree, network diameter, modularity, sama connected component. Ya. Ini kan ya, Pak. Nah, terus untuk ininya tuh nanti pas partitionnya tuh yang dianalisis apa aja ya, Pak? Degree, terus harmonic closeness, sama modularity ya, Pak? Enggak. Sesuai tadi yang saya presentasikan. Masa kamu lupa tadi? Kamu enggak perhatikan tadi. Yang closeness itu enggak usah. Jadi yang kamu running itu yang pertama degree, ya kan? Yang kedua modularity boleh di running. Tapi yang ada di dalam running ini juga tidak mesti semuanya harus kamu running. Jadi misalnya kamu runningnya ada di degree ya, kemudian kamu pilih Frostman Ring Gold. Nah, data-data yang di sini kamu jelasin aja sesuai kualitatifnya. Gitu. Jadi misalnya tadi soal centrality itu kan tidak perlu di running. Jadi kamu tinggal melihat aja seberapa intens hubungan di dalam satu struktur ini. Ya kan? Misalnya apakah seluruh orang-orang yang ada di sini terhubung satu sama lain. Nah, kalau dia terhubung berarti karakteristiknya adalah kelompok yang punya interaksi yang cukup baik begitu. Jadi dikualitatifkan seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian misalnya kamu mau jelasin peran. Nah, peran itu kan nggak ada runningnya dia, jadi nggak bisa di running peran siapa begitu. Tapi kamu lihat hasil dari yang muncul di dalam misalnya komponennya begitu ya, di dalam defaultnya ini. Di sini misalnya dimunculkan kayak Hafidah gitu. Ada satu orang yang sentral di situ. Nah, perannya seperti apa Hafidah itu? Perannya akhirnya dia sedikit gitu ya interaksinya, tapi hampir ke semua penjuru dia terhubung gitu. Jadi dia tidak terkotak-kotak. Artinya dia ada orang yang netral aja. Dia tidak terlalu banyak interaksi, tapi dia terhubung. Mungkin orangnya humble lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kan kita tidak bicara tentang gambarnya saja, Nezar, tapi kita juga bicara tentang orang-orang yang ada di gambar sini, realitasnya seperti apa. Paham nggak? Gitu. Hubungan dia di dalam kelompok itu seperti apa, gitu. Bisa ditangkap nggak, Zar? Maksud saya? Insya Allah bisa, Pak. Nah, kayak gitu ya. Jadi karena ini kan adalah sistem sosial begitu. Nah, di dalam biasanya gini, kalau ada tugas, misalnya ini ICT gitu ya, apakah dia punya divisi tertentu? Seperti apa komunikasi antara divisi A sama divisi B? Nah, apakah dia komunikasinya terhubung atau tidak? Gitu. Kalau tidak kan berarti ada masalah di sana. Nah, itu yang harus diselesaikan masalahnya. Nah, jadi visual ini tuh untuk menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, untuk kita kemudian pelajarin bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kenapa terjadi masalah? Ya mungkin karena interaksinya tidak jalan dan seterusnya. Gitu. Jadi Nezar tinggal running aja degree-nya, modularity-nya, dan yang lain-lain juga boleh Nezar running, tetapi penjelasannya atau analisisnya secara kualitatif, Zar. Kembali lagi kepada data. Gitu, yang ada di visual seperti itu dia bicara apa yang siapa yang paling sentral, kenapa orang itu sentral, kemudian kenapa yang sentral ini punya hubungan sama yang ini, kemudian kenapa 3 orang ada sentral di sini, gitu, kenapa tiga orang ini jadi sentral. Nah, seperti itulah modelnya, kayak 5W1H lah. Intinya kamu menanyakan peran-peran orang yang ada di dalam sini. Paham ya? Yap, nuhun Pak. Yap, sama-sama. Mau nanya, Pak? Yep. Jadi yang nanti dianalisis itu network karakteristik, network density, sama connected component ya? Ya, itu yang dianalisis yang sesuai sama parameter kita tadi ya. Tapi nanti teman-teman tambahkan penjelasan secara kualitatifnya. Artinya perannya orang-orang yang ada di dalam situ itu kan orang ya. Jadi walaupun nodes itu adalah orang, ada manusia ya. Jadi dia punya peran dalam kelompoknya. Nah, jelasin peran itu dalam kelompoknya. Kemudian interaksinya dia dengan kelompoknya. Kemudian kelompok ini kelompok apa itu juga perlu jelasin. Misalkan ini ICT atau Terza tadi ini adalah kelas anak SD misalnya. Dijelasin bagaimana sehingga nanti konteksnya kita tahu. Kita nggak boleh nyamain kelompoknya Terza yang anak SD sama kelompoknya Nezar yang ICT. Nggak boleh kita compare. Karena pola interaksi orang itu beda-beda gitu. Jadi itu yang perlu dijelaskan sebenarnya, manusianya gitu. Jadi secara kualitatif, bukan kita mau jelasin ini terhubung sama ini terhubung sama ini, tapi kita jelasin kenapa dia terhubung gitu dan kenapa dia harus terhubung
Nah, itu kan kualitatif banget ya. Jadi perannya orang komunikasi itu dia harus dalam menjelaskan interaksi itu. Supaya kita tahu nih, kalau ada masalah di dalam hubungan antara kelompok, bagaimana cara solusinya untuk meredakan hubungan itu atau konflik tersebut, atau bagaimana cara mencari solusinya. Poinnya itu sih sebenarnya intinya. Jadi yang kita pelajari itu sebenarnya ilmu tentang kehidupan gitu ya, di dalam kehidupan sosial. Cuma ini bagian terkecil aja kita jadikan sampel. Seperti itu kira-kira Nezar dan teman-teman tadi yang nanya, saya lupa tadi. Oke, ini ada beberapa teman yang baru masuk ya, saya admit aja nih. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi, mungkin saya berikan kesempatan terakhir, teman-teman, sebelum diberesin. Cukup, teman-teman semua? Baik, kalau cukup, kita tutup semua pertemuan hari ini. Tugasnya tolong dikerjain, teman-teman. Jadi gini, terkait tugas, kalau tugasnya tidak ada atau tidak dikerjakan, mohon maaf, saya nggak bisa bantu tuh. Nah, artinya berarti kehilangan 30% nilai gitu ya. Nah, selama teman-teman tidak mengerjakan, kosong gitu, berarti saya nggak bisa bantu. Kalau teman-teman sudah mengerjakan, tapi hasilnya tidak maksimal, itu kita masih bisa ngambil dari keaktifan mahasiswa gitu ya, kemudian etika di dalam kelas, kemudian komunikasinya di dalam kelas dan seterusnya. Tinggal ditambah-tambahin gitu ya. Tapi kalau tidak ada nilai tugasnya, ya itu saya nggak bisa benar-benar bantu, berarti memang benar-benar kosong, dan saya nggak tahu karena itu adalah akumulasi, apakah nanti hasil akhirnya akan lulus atau tidak lulus tergantung hitungannya LAK ya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Bagi saya sendiri pribadi, yang penting mahasiswa itu punya motivasi untuk belajar, sebesar apapun motivasinya. Kembali ke teman-teman semua, intinya tugas kalian itu untuk belajar. Adapun yang teman-teman belajar dengan giat, itu kembali ke teman-teman sendiri. Adapun teman-teman yang belajarnya malas-malesan, juga kembali kepada teman-teman sendiri. Dan saya nggak tahu siapa yang orang-orang yang rajin belajar, bisa jadi orang-orang yang jarang terlihat justru yang rajin belajar, dan kita nggak bisa menilai semuanya hanya dari apa yang kita lihat gitu ya. Olehnya itu saya ucapkan terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk di-download materi yang ada di dalam LMS yang untuk di minggu depan ya. Saya udah sediakan tuh materinya text mining, dan teman-teman silakan diulik, ditanyakan, siapkan pertanyaannya kalau ada pertanyaan supaya kita bisa bahas. Dan untuk UTS soalnya udah ada esai gitu ya, jadi tinggal kita jalankan aja nanti prosesnya minggu ke-8 ya, jadi tinggal 1 minggu lagi, setelah itu kita UTS. Oke, jadi ada pertanyaan tadi, ada angkat tangan, silakan. Oh iya Pak, saya mau mastiin aja Pak, untuk nanti detail tugas yang tadi Bapak kasih itu bakal di-share lagi nggak Pak? Apanya? Detail tugas yang katanya tadi dikumpulin hari Senin. Udah nggak akan saya share lagi karena tadi udah saya bahas di PPT ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ada, nanti saya akan share di grup catatannya ya. Sama satu lagi Pak, buat recording hari ini boleh di. Yap, nanti saya minta lagi. Jadi Lagi, recording ini kan pindah ke Selo ya. Jadi saya harus minta tuh. Biasanya Selo tuh balasnya lama tuh. Jadi kalau saya pesan misalnya tolong recordingnya di-share gitu linknya sama mereka, nah itu biasanya seminggu tuh baru diproses tuh. Jadi mohon pengertian teman-teman ya. Jadi kadang tuh karena ini kan linknya Selo ya, jadi bukan link Zoom saya gitu. Linknya dari Selo karena mungkin mereka menangani kelas sebanyak Telio, sekelas di seluruh Telio gitu. Ada beberapa kelas, ratusan kelas mungkin dalam seminggu. Jadi mereka perlu nyari. Tapi saya akan kontak begitu, jadi selesai sebentar, saya akan kontak ke sana ke email, minta emailnya, nge-email ke sana, terus saya akan minta linknya. Kalau linknya udah ada, nanti saya upload lagi di YouTube-nya, nanti teman-teman saya linkkan lagi ke LMS. Gitu, J. Mohon pengertian aja lah, intinya ini bukan kapasitas saya lah, kalau soal link ini, karena punyanya Selo ya. Jadi kalau ada pasti saya langsung upload. Dan terima kasih juga udah diingetin teman-teman ya, karena kadang juga mungkin saya juga lalai gitu, lupa. Sudah ada email dari Selo tapi belum saya upload gitu ya, kadang juga seperti itu sih. Itu mungkin ada lagi teman-teman? Hatur nuhun Bapak. Ya sama-sama aja. Ada lagi teman-teman semuanya?
cukup ya. Terima kasih semuanya teman-teman sudah berpartisipasi. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Kita akan berpuasa mungkin besok. Untuk teman-teman yang lain juga, sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Ya, Fatur Terima nuhun. kasih Pak, sehat selalu. Terima kasih. Turun, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman.